Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu di seluruh Nusantara, khususnya adik-adik sekolah minggu Runggun GBKP Tanjung Priok. Apa kabarnya? Baik ya? Tetap sehat semuanya, tetap semangat walaupun masih virtual. Nah, sekarang pagi ini kakak ada di mana ya? Kakak ada di mana ini? Ya, kakak ada di pintu gereja kita. Siapa yang kangen sama gereja? Semua kangen ya. Kita tetap berdoa supaya kita tetap sehat. COVID-19 cepat berlalu supaya kita bisa ke gereja lagi, ketemu dengan kakak dan semua teman-teman kalian. Nah, di pagi ini siapa yang sudah berdoa pagi? Ada? Ya, yang sudah berdoa pagi tetap terus berdoa. Tapi yang belum berdoa pagi tetap punya semangat. Ya. Nah, pagi ini kita mau angkat 2 buah pujian. Kita mau ingat kembali 12 murid Tuhan Yesus. Itu lagu pertama kita, 12 murid Yesus. Kemudian yang kedua, di badai topan dunia. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengan baik-baik ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang
Tiba saatnya kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sampai hari ini kami masih bisa mengikuti kebaktian kami walaupun secara virtual. Tuhan, biarlah kiranya kami boleh terus bertumbuh dengan baik di dalam roh yang takut akan Tuhan Yesus. Bentuk kami Tuhan untuk menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Karena segala pujian dan hormat itulah kepunyaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi dengan judul Yesus mati di salib. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Adik-adik semua, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Kita juga sudah berdoa dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga mau berdoa, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti firman yang akan disampaikan hari ini. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan. Tolong Tuhan, pimpin kami, agar kami mengerti akan firman yang disampaikan kakak sekolah minggu kami hari ini. Dan kami bisa simpan firman itu di dalam hati kami Tuhan, sampai nanti kami dewasa. Biarlah kiranya Tuhan dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kami terus diberikan kekuatan untuk dapat melakukan apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami membuka hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Kami juga membuka telinga kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima dan menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kakak menjelaskan satu bagian firman hari ini, kita mau melihat tayangan video tentang penampakan Tuhan Yesus. Lalu kita mau mendengarkan satu video lagi yang dipersembahkan oleh teman kita, Lexa Berupandia. Dan yang terakhir, kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh teman kita, Maxwell Tarigan. Kita simak bersama-sama. Komik Alkitab Remaja, Yesus menampakkan diri kepada Maria. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 20 ayat 11-18. Pada pagi hari, Maria melihat kubur Yesus telah kosong. Maria mengira seseorang telah mengambil mayat Yesus. Maria Magdalena berdiri dan menjenguk ke dalam kubur sambil menangis. Tiba-tiba, tampaklah dua malaikat di dalam kubur dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian berkatalah Tuhan Yesus, "Maria." Lalu Maria menoleh dan berkata, "Guru." Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku." Dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu. Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, kemudian Maria pergi menemui murid-murid.
Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Pada malam hari, Tuhan Yesus menemui para murid dan mereka bersuka cita melihat Tuhan. Firman Tuhan, Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Matius pasal 28 ayat 6. Teman, saya mendapatkan tugas untuk menjawab pertanyaan apa yang dilakukan Maria setelah bertemu Tuhan Yesus berdasarkan Yohanes 20 ayat 11-18. Jawaban saya adalah bahwa Maria mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa ia telah bertemu Tuhan Yesus yang sesungguhnya, telah mati dan telah bangkit kembali. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, tadi kita sudah melihat satu buah tayangan video tentang penampakan diri Tuhan Yesus. Lalu kita juga sudah melihat dua buah tayangan video dari teman kalian yang hari ini mendapatkan tugas. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Lalu ayat hafalan kita dari 2 Petrus 1 ayat 21. Tema kita hari ini adalah penampakan diri Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, kakak mau tanya dulu nih, apa yang dilakukan Maria pada saat dia ada di dekat kubur Tuhan Yesus? Apakah Maria berdoa? Apakah Maria bernyanyi memuji Tuhan? Apakah Maria melamun? Atau Maria menangis? Ya, Maria menangis pada saat dia di dekat kubur Tuhan Yesus. Kenapa Maria menangis? Karena Maria berpikir, karena Maria mengira Tuhan Yesus
hilang, diambil orang. Dan pada saat itu tampaklah dua sosok di dekat Maria. Dan ada suara yang berbicara. Tapi Maria masih menyangka, Maria masih berpikir bahwa suara itu bukan suara Tuhan Yesus, tapi suara itu suara penjaga atau penunggu taman. Makanya Maria berkata, "Tuhan, di mana Tuhan meletakkan dia? Di mana Tuhan meletakkan Tuhan Yesus? Katakan, aku akan mengambilnya." Tapi suara itu terus berbicara dan memanggil Maria. Dan pada saat Maria mau memegang, suara itu berkata, "Jangan pegang aku." Kenapa kok Maria belum bisa pegang Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku belum pergi kepada Bapa." Dan Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk menceritakan hal ini kepada saudara-saudaranya dan 12 murid Tuhan Yesus. Lalu Maria pergi dan menyampaikan kabar ini kepada saudara-saudaranya dan 12 murid Tuhan Yesus bahwa Maria sudah melihat Tuhan Yesus. Ya, apa yang kita bisa pelajari hari ini buat kakak dan buat adik-adik semua? Yang pertama, kita harus menjadi saksi Kristus yang benar. Yang kedua, kita nggak usah pergi jauh-jauh untuk bertemu Tuhan Yesus. Kita nggak usah pergi ke Amerika, nggak usah pergi ke Singapura untuk melihat Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus melalui doa kita, melalui saat teduh pada saat kita merenungkan firman Tuhan, dan melalui puji-pujian kita. Lalu firman Tuhan ini mengajari kita untuk menjadi orang yang rendah hati, selalu dekat dengan Tuhan, melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus lewat doa, lewat puji-pujian, lewat saat teduh, mereka diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera dan sukacita, dan mereka selalu dilindungi Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar ya sama-sama adik-adik ya. Kita mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus lewat doa kita, lewat pujian kita, dan lewat saat teduh kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tetap semangat dalam beribadah walaupun masih dalam virtual. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya firman-Mu tersimpan di dalam hati kami Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan, biar itu juga boleh mengajari kami terus untuk melakukan apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak sekolah minggu kami semua Tuhan, agar mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua anak-anak sekolah minggu, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu di Runggun kami di GBKP Tanjung Priuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Sambil persembahan kita jalankan,
kita mau angkat satu pujian, Yesus bangkit dan menang. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Nah, sekarang adik-adik, waktunya kita akan pulang. Kita mau bersatu di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kami sudah bisa menyelesaikan satu ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan. Biarlah kiranya segala puji-pujian kami, biarlah Engkau memberkati Tuhan, biar itu juga dapat menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, agar dapat dipakai, agar dapat dipergunakan bagi kemuliaan nama Engkau saja. Bapa di dalam surga, berkati juga seluruh adik-adik kami Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dan semangat Tuhan untuk dapat mengikuti pelajaran mereka walaupun masih secara virtual. Biarlah setiap tugas yang harus mereka kerjakan dapat mereka kerjakan dengan tekun Bapa. Dan mereka juga boleh mendapatkan hasil yang baik sebagai upah dari kerajinan mereka di dalam mengikuti pelajaran di sekolah mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati juga papa, mama dan seluruh orang tua kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan dan kesabaran agar dapat membimbing kami, agar dapat mengarahkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Kami mau pulang Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami datang berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Tetap semangat, yang cantik dan ganteng. Tetap menjaga kesehatan ya. Pakai masker kalau keluar. Cuci tangan yang bersih. Makan makanan yang bergizi. Atur jam istirahat yang cukup. Supaya kita tetap sehat. Bye-bye semuanya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mwah.